Berbuat baik bukan lagi untuk beroleh keselamatan saudara, tetapi wujud ucapan syukur atas keselamatan yang telah dianugerahkan Yesus. Selagi masih ada waktu, mari lanjutkan misi Kristus, beritakan kabar baik kepada sesama dalam bentuk kabarkan firman. Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kembali kita ada dalam perenungan bacaan Gemim, Minggu Berjalan. Kali ini mulai tanggal 22 sampai 28 November 2020. Tentu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengagungkan Engkau, sebab kami merasakan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur ketika kami masih diberikan kesempatan untuk terus belajar firman. Di dalamnya kami akan dituntun melakukan kehendak Tuhan. Karena itu layakkanlah kami, biarlah kami semua boleh memahami, mengerti firman, terlebih melakukannya dalam ketaatan. Terpuji Engkau Tuhan, firman kehidupan. Amin. Saudaraku, perenungan kita sebagai warga Gemim di sepanjang minggu berjalan ini akan dituntun dalam kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Dalam perikop siapa yang diselamatkan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir, yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu, yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara, tema mingguan dalam perenungan ini adalah duduk makan di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita terdapat di dalam Perjanjian Baru di kitab Lukas. Nah, kitab ini ditulis oleh Lukas, seorang Yunani yang sudah bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Ia juga adalah seorang tabib atau dokter. Itu dicatat dalam Kolose 4 ayat 14. Karena itu jelas bahwa Lukas adalah seorang yang berpendidikan dan sangat terlatih menulis dalam bahasa Yunani. Kitab ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 63 Masehi, yakni di abad pertama, di mana kekristenan baru mulai dirintis lewat pekabaran Injil yang dilakukan oleh para rasul Kristus. Kitab ini hendak mengemukakan bahwa Yesus sebagai Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah untuk Israel dan untuk seluruh umat manusia. Dalam tulisannya, Lukas hendak menyatakan Yesus
sebagai anak manusia yang sempurna dan juru selamat yang berbelas kasih kepada orang-orang terpinggirkan. Dalam Injil ini sering disebutkan mengenai perempuan, anak-anak, dan orang miskin. Di bagian pendahuluan di pasal 1 ayat 1 sampai 4, didapati kitab ini pertama-tama ditujukan kepada Theophilus. Dalam bahasa Yunani dari kata Theophilos yang berarti sahabat Allah. Sapaan yang mulia yang ditujukan kepada Theophilus oleh Lukas menunjukkan bahwa Theophilus ini rupanya adalah seorang dari masyarakat Roma yang termasuk golongan equestrian atau golongan ksatria. Golongan ini merupakan keluarga paling terpandang di Kekaisaran Romawi. Karena itu bisa dilihat Lukas menampilkan tulisan yang disusun dengan teratur yang dia katakan di ayat 3. Sehingga baik Theophilus, orang-orang Yunani, hingga semua yang membaca kitab ini semakin memahami, berakar, dan terbangun imannya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati, ada 2 kitab yang Lukas tuliskan untuk Theophilus, yakni yang pertama kitab Lukas dan yang kedua kitab Kisah Para Rasul, dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Dan saudaraku, pembacaan kita di saat ini diambil dalam pasal 13 ayat 22 sampai 30. Merupakan bagian dari pasal 9 ayat 51 sampai pasal 19 ayat 28 yang mencatat mengenai kisah pelayanan Yesus selama perjalanan terakhir menuju ke Yerusalem, tempat dia akan mengorbankan diri di salib. Karena itu di ayat 22 bacaan kita tertulis bahwa Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Jelas bahwa Yerusalem menjadi titik akhir perjalanan, pelayanan, dan misi hidup Yesus. Dan dari Yerusalem Injil Yesus Kristus disebarkan oleh pengikut Yesus sampai ke ujung-ujung bumi. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, ayat 23 menampilkan seorang yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jelas di sini saudara bahwa sudah sejak zaman Yesus ada di dunia, orang sudah memikirkan tentang bagaimana mendapat keselamatan. Sehingga ada orang yang berpikir bisa-bisa hanya sedikit orang yang bisa selamat. Nah, ayat 24-30 merupakan jawaban Yesus yang bukan saja ia tujukan kepada si penanya, tetapi kepada semua orang yang ada di situ dalam bentuk bahasa perumpamaan. Pertama-tama, Yesus mengajak, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Keselamatan digambarkan tersedia bagi orang yang berusaha atau berjuang melalui pintu yang sesak atau sempit. Karena ada banyak orang yang berusaha tetapi tidak akan dapat. Selanjutnya Yesus menggambarkan sosok tuan rumah yang telah menutup pintunya. Dan orang-orang yang berdiri di luar mengetok-ngetok pintu dan membujuk tuan rumah untuk membukakan pintu bagi mereka. Tetapi tuan rumah berkata kepada mereka, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Mereka ini pun berusaha membujuk dengan mengatakan bahwa mereka telah makan dan minum bersama sang tuan, dan si tuan telah mengajar di jalan-jalan kota mereka. Tetapi tuan rumah lebih keras berkata, bahkan membentak mereka katanya, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Ayat 28 menggambarkan bahwa di luar pintu yang tertutup itu, mereka yang tidak masuk melaluinya akan meratap, menangis, dan mengertakkan gigi tanda takut, sakit, dan derita tiada akhir.
Saudaraku, melalui perumpamaan ini, kita mendapati bahwa pintu yang sesak itu adalah jalan menuju keselamatan atau kerajaan sorga atau kehidupan kekal. Tuan rumah adalah Yesus Kristus. Orang-orang yang dicampakkan adalah mereka yang sekalipun telah diberikan keselamatan, tetapi tidak menjaga keselamatan itu, tidak mengalami pertobatan hidup, tidak mengikuti jalan yang Yesus tempuh, yakni jalan salib, jalan derita, sehingga ketika penghakiman akhir tiba, mereka tidak dapat memasuki kerajaan sorga, di mana Abraham, Ishak dan Yakub, para nabi dan semua orang benar yang datang dari berbagai penjuru dunia, timur, barat, utara dan selatan, duduk dalam perjamuan makan bersama anak domba Allah. Itu dicatat dalam Wahyu pasal 19 ayat 9 dan 17. Dari ungkapan di ayat 30, ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir, menjelaskan bahwa hal keselamatan atau masuk sorga tidak terbatas kepada bangsa pilihan atau bangsa Yahudi atau mereka yang terdahulu ini, tetapi kepada segala bangsa non-Yahudi atau mereka yang terakhir, asalkan memenuhi syaratnya, yakni beriman kepada Yesus sebagai juru selamat dan berjuang dalam iman hingga akhir. Karena itu dalam bacaan kita, orang-orang yang telah ditutup pintu oleh tuan rumah membela diri dengan mengaku telah makan dan minum di hadapan sang tuan rumah, dan bahwa tuan rumah telah mengajar di jalan-jalan kota mereka. Ini menunjukkan mereka tadinya adalah orang-orang terdahulu, orang-orang yang telah menerima keselamatan, namun mereka hanya ingin kenyamanan dalam jamuan makan dan minum, tetapi tidak mau menderita, hanya mendengar ajaran, tetapi tidak melakukan apa yang diajarkan. Sehingga tuan rumah berkata kepada mereka, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Saudaraku, perenungan saat ini tentu menggugah kita bahwa kita pun memiliki harapan akan keselamatan, masuk dalam kerajaan sorga, terlebih bisa menikmati duduk makan bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Kita tentu telah memiliki pengharapan itu. Roma 5 ayat 2 mencatatnya. Karena percaya Yesus, karena kita semua telah diselamatkan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Percaya bahwa keselamatan adalah kasih karunia atau anugerah yang diberikan oleh Allah lewat iman kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8. Tetapi jangan hanya sampai dipercaya, saudara. Karena Yakobus berkata dalam Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Karena itu Yakobus menekankan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu dalam Yakobus 2 ayat 17. Sinkron dengan perumpamaan dalam bacaan saat ini, bahwa untuk masuk ke kerajaan sorga, untuk selamat, perlu usaha memasuki pintu yang sesak, iman dan perbuatan. Karena itu bacaan kita saat ini mengajar kita bagaimana agar kita bisa memasuki pintu yang sesak itu dan menikmati duduk makan di dalam kerajaan sorga. Yang pertama, seperti Yesus yang tekun dalam pelayanannya sepanjang jalan menuju Yerusalem, mengabarkan kabar baik kepada semua orang, membuat mujizat, melayani mereka yang terpinggirkan hingga ia tiba di Yerusalem dan menyelesaikan pelayanannya dan misinya di kayu salib
hingga ia dimuliakan lewat kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Demikian kita, pengikut Yesus, terpanggil dengan hidup yang Tuhan beri. Mari kita pakai untuk melakukan pekerjaan baik, jadi berkat bagi sebanyak mungkin orang dalam keluarga, di tempat bekerja, dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat. Berbuat baik bukan lagi untuk beroleh keselamatan, saudara, tetapi wujud ucapan syukur atas keselamatan yang telah dianugerahkan Yesus. Selagi masih ada waktu, mari lanjutkan misi Kristus, beritakan kabar baik kepada sesama dalam bentuk kabarkan firman bagi mereka yang dipercayakan tugas pemberitaan Injil, tetapi juga dalam tindakan praktis sehari-hari dalam bentuk mengasihi sesama, menolong sesama, menghadirkan kedamaian, sebagaimana yang Yesus perbuat selama hidup dan karyanya. Lakukanlah itu dalam hidup dan karya kita, agar Kristus dimuliakan lewat hidup kita. Yang kedua, karena keselamatan atau kerajaan sorga digambarkan ada di balik pintu yang sesak, kita diajar untuk berjuang agar masuk ke sana. Keselamatan memang diberikan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia karena sebuah anugerah. Tetapi saat keselamatan sudah kita pegang, kita harus mengerjakannya. Itu diungkapkan Paulus dalam Filipi 2 ayat 12. Itulah proses berjuang yang dimaksud, saudara. Berjuang mengikut Yesus berarti mengikuti apa yang Yesus teladankan, yang tentu tidak enak-enak dan gampang-gampang saja. Tetapi justru ikut Yesus harus tahan dan siap menderita. Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jelas bukan, saudara? Hidup Yesus sejak lahir tidak dalam zona nyaman, bukan? Lahir saja dia di kandang domba. Bahkan ia harus melalui jalan salib, ditolak, dihina, dianiaya, disangkali muridnya sendiri, bahkan dijual muridnya sendiri. Yesus melalui jalan derita untuk menyelamatkan kita melalui salib. Maka kita pengikut Yesus jangan hanya mau hidup enak, jauh dari penderitaan, apalagi terbuai dengan teologi kemakmuran yang ditawarkan ajaran-ajaran sesat. Ikut Yesus senang, ikut Yesus kaya, ikut Yesus sembuh dari sakit. Ingat saudara, setan pun bisa memberi itu semua agar kita sesat. Karena itu, Yesus memberi syarat untuk mengikutnya dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Jangan merubah Injil, saudara, bahwa mengikut Yesus kaya, sembuh, jauh dari penderitaan. Karena itu berarti kita tidak berjuang, saudara. Kita tidak berjuang melalui pintu yang sesak. Ingat, pintu yang lebar dan jalan yang luas justru membawa pada kebinasaan. Dalam Matius 7 ayat 13. Saudara, apakah saat ini saudara sedang berjuang? Apakah saudara sedang menderita karena iman? Apakah saudara sementara menyangkal diri dan memikul salib saudara? Meski rasanya sakit, susah, menderita, bersyukurlah saudara. Karena itu berarti saudara sedang berjuang memasuki pintu yang sesak itu. Pintu keselamatan menuju kerajaan sorga dan pasti menikmati perjamuan makan anak domba Allah. Yang ketiga, status kita sebagai orang percaya, apalagi jika dipercayakan
menyandang jabatan-jabatan gerejawi seperti pelayan khusus, syamás, penatua, guru agama, dan pendeta. Jangan membuat kita terlena dan merasa sudah memiliki tempat dalam kerajaan sorga jika cara hidup kita hanya sebatas seremonial belaka. Tidak sungguh-sungguh mengalami pertobatan hidup, jika kita hanya mau hidup senang, tidak tahan menderita karena iman, jika kita hidup melakukan keinginan kita, kehendak kita, bukan kehendak Tuhan, bertobatlah saudara. Bertobat berarti kita lahir baru dalam Yesus, sehingga kita bersedia taat pada kehendak Yesus dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. Sekalipun menderita, tetap setia beriman. Lantas bagaimanakah hidup orang-orang yang sudah lahir baru? Nampak dari hidup yang menampilkan buah-buah roh, bukan perbuatan daging. Karena mereka yang melakukan perbuatan daging jelas tertulis tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Hal ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 19-23. Saya bacakan saudara. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan mengingat firman Tuhan saat ini berkata, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Karena itu tidak peduli saudara sudah lama menjadi orang percaya, sudah lama menjadi pelayan khusus, jika hidup saudara masih penuh perbuatan daging, sekali lagi bertobatlah, lahir barulah, sehingga buah-buah roh itu bukan dibuat-buat seperti orang munafik, tetapi dengan sendirinya nampak dalam hidup saudara. Sulit? Ya, memang sulit saudara. Namanya juga kita masih manusia daging. Karena itu Tuhan katakan, berjuanglah hingga kita bersama menikmati, duduk makan bersama Tuhan dalam kerajaan sorga. Roh Kudus menolong kita semua untuk melakukan firman dalam ketaatan. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa lagi saudara. Tuhan memberkati. Jika Anda masih diberkati, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.